Kembali lagi di channel YouTube JNT Express Sumatera Barat bersama saya Raffi Pratama dan Riri Mulyani dalam program COD Curhatan Orang Dalam. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini kita seru-seruan ya Bu Ria. Boleh perkenalkan diri sedikit Bu Ria ke kamera. Siapa sih sesosok yang sudah cantik jelita ini yang hadir pada hari ini? Ya terima kasih Pak Egon. Nama saya Riri Mulyani. Tunggu deh Ben, aslinya begini nggak sih? Ya begini Pak. Perkenalkan, nama saya Riri Mulyani. Umur saya baru 24 tahun. Saya bekerja di JNT sebagai Supervisor The Point area Padang. Wow, pinter banget ya. Dengan umur 24 tahun sudah menjadi seorang supervisor. Dan kita pengen tahu nih seluk-beluk dari latar pendidikan dan kehidupan Bu Ri dan juga sifat aslinya gimana sih gitu kan. Bu Ri aslinya orang mana nih? Saya aslinya orang Minang. Bukan, maksudnya Minang itu kan ada Batu Sangkar, ada Padang, ada aslinya pesisir. saya orang Pariaman, tetapi saya lebih besarnya di Padang. Oh, orang Dari Piaman kecil, ya? ya Piamalaweh itu. Ciunyang? Ciunyang. Benar nggak sih di Pariaman itu ada satu fakultas khusus itu apa namanya? Khusus ilmu kejuruan beruk ya. Ya Benar. benar. Itu namanya ada STTIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. STIB berarti ya Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Di sana itu tuh baru-barunya diajarkan bagaimana cara memanjat yang baik untuk mendapatkan kelapa dengan jumlah yang banyak. Itu ada dosennya? Ada. Kebetulan dosennya saya juga pernah mendaftar jadi dosen di sana, tetapi tidak lulus sensor. Oh begitu. Ya. Itu dosennya juga beruk atau kebanyak ya juga ada beruk andalan dan dosen manusia juga ada. Bisa di searching di Google, ini bukan main-main. Bisa di searching di Google STIB. Oh itu berarti memang beneran ada ya? Iya beneran ada. Terus untuk makanan favorit apa nih Bu Ria? Kalau makanan favorit saya itu sate. Untuk sate yang ada di Kota Padang ini saya sudah kunjungi. Mulai dari sate yang harganya sampai ke sate yang pakai caroco aja sudah pernah. Orang Pariaman memang terkenal dengan satenya, bukan ya sate Pariaman, sate Ajo gitu sate kan ya. Ajo. Terus kalau untuk hobi Bu Ri, hobinya apa? Kalau hobi saya itu banyak. Yang pertama itu menggibah. Yang kedua hati-hati ya. Hati-hati. Hobinya menggibah. Yang kedua kepoin orang. Yang ketiga barulah hobi-hobi yang biasa orang lakukan kayak menggambar, terus climbing, traveling. Oh gitu. Kalau untuk hobi yang pertama tadi, gibah, siapa nih yang paling sering digibahin ini? Khususnya orang-orang yang terdekat dengan saya. Berhati-hatilah, jika Anda tidak ada, berarti kalian saya gibahkan. Oh gitu. Jadi berhati-hatilah dengan teman dekat ya gitu ya. Orang yang paling dekat adalah yang paling banyak informasinya. Yang paling banyak bahannya. Jaga-jaga hubungan pertemanan, jangan terlalu membuka diri ya. Terus kalau untuk tadi apa? Gibah udah, terus yang lain seperti traveling, ngabisin banyak uang nggak? Ya traveling. Dulu pernah juga sempat di PT. Habis itu resign juga karena udah pengen mau traveling, kayak traveling orang-orang dulu kan viral lagi vlog-vlog juga. Terus saya mutusin untuk pergi ke Kediri, ke Jawa Timur, mulai dari Jakarta sampai ke Kediri itu sendiri, tanpa ada keluarga ataupun teman, dan mendapatkan teman di sana. Terus ketemu teman di sana. Berarti memang benar-benar nggak ada keluarga di sana? Iya, benar-benar nggak ada keluarga. Cuman emang mau diri sendiri aja pergi ke sana. Sukses nggak di sana? Alhamdulillah sukses. Di sana saya dapat pekerjaan juga sebagai tutor bahasa Inggris. Wow. Bisa bahasa Inggris dong pastinya. Little lah. Little I can. Coba dong sapa pemirsa di luar dengan bahasa Inggris gitu. Let me introduce myself. My name is Riri Mulyani. I'm 24 years and I'm living in Padang and have a udahlah gitulah banyak.
gara-gara ini kan. Dia ngapalin ini dari kemarin loh. Jadi Jangan dibilang. jangan berpikiran kalau ini memang pure skillnya dia. Enggak, dari kemarin udah dihafalnya. Ya, saya belajar bahasa Inggris itu dari dari kamus-kamus yang tebal-tebal itu, yang tebal-tebal dulu itu. pakai kamus ya. Iya, saya nggak sanggup beli alfaling, jadi saya bawa kamus tebal kemanapun. Tujuan saya bisa bahasa Inggris itu supaya bisa travel ke luar negeri, traveling ke luar negeri juga. Sudah kecapean untuk traveling ke luar negeri? Alhamdulillah untuk tahun ini kemarin udah bisa hampir tercapai. Rupanya karena ada kasus corona ini, jadi semuanya cancel. Mau rencana kemana Bu Ri? Mau rencana yang dekat-dekat dulu. Kemana tuh? Ke Singapura yang murah. Kalau untuk kayak ke alam hobi nggak? Oh, ke alam hobi banget. Itu walaupun kebanyakan dua tipe manusia tuh kan ada anak pulau sama anak gunung. Tapi keduanya saya random, anak pulau juga, anak gunung juga. Cerita sedikit dong pengalaman ke pulau. Kalau ke pulau itu palingan pulau yang ada di Pulau Jawa yang kemarin, Pulau Seribu, pulau yang dekat lupa saya namanya. Pokoknya pantai yang di daerah hampir dekat Bali, tapi bukan Bali, perbatasan antara Jawa dan Bali. Yang kedua yang paling bagus itu pulau yang ada di Sumatera Barat ini, Pulau Siranda, dan pulau yang kemarin baru kita pergi ya Pak, ke Labuhan Sande. Bagus itu tempatnya. Bagus. Pengalaman menarik apa yang didapatnya selama traveling ke pulau yang kemarin? Kalau yang pulau kemarin itu tuh pengalaman yang paling menarik adalah ketemu dengan siapa? Dengan abang-abang organ, masih ingat nggak? Abang-abang organ itu sampai abang organnya kan dia sampai follow Instagram saya. Follow Instagram saya sama dia. Gak yakin kalau di follow. Serius. Jangan-jangan Bu Ri lagi yang follow. Enggak, langsung namanya. Dia nge-DM saya. Oh, di DM. Nanti boleh lihat YouTube. Pengalaman ketemu sama orang pulau sama artis bapak urgennya. Enggak bapak sih, ganteng kan Pak Ido? Terus kemarin gini loh, pas di pulau itu awalnya kepengen nyanyi ya ke depan ya. Iya. Nyanyi andalannya apa Bu Ri? Nyanyi andalan saya itu Tenda Biru. Oh, Tenda Biru. Waktu pergi ke pulau kan saya nyanyi Tenda Biru, tetapi tiba-tiba sampai di atas saya teringat sama mantan saya yang udah bersanding, langsung down, habis itu turun Pak Igo saksinya. Pas nyampe di atas langsung ini ya, langsung sedih. Kamu nyanyi lagi? Padahal lagunya udah dihafal dari sebulan yang lewat loh. Saya pikir karena ketemu ini si abang-abang organnya. Anda pas kala itu bang organnya nanya, masuklah cerita bang organ ini. Tapi beneran abang organnya yang deketin duluan? Iya, abang organnya deket duluan. Kalau tidak percaya saya lihat nanti. Tapi Bu Di salah loh. Kemarin itu saya dapat cerita ternyata si abang-abang organ ini deketin Bu Ri gara-gara kepengen kenal sama si ini. Bukan Bu Ri. Gitu, gimana ya, ekspresinya gimana? Pak, apalah saya. Pengalaman menarik apa nih yang didapat dari gunung? Yang pertama kali pergi mendaki gunung di tahun 2012. Itu Bu Ri nggak kerja? Enggak, baru-baru kuliah. Bolos? Ya gitu lah. Itu pergi ke Gunung Merapi yang ada di Bukit Tinggi. Itu pergi ke sana cuman modal nekat. Akhirnya emang iya sih dari awal capek. Si mantannya tadi? Jangan putus-putuskan kata saya. Pergi ke gunung awalnya sih emang capek kan, kita juga perempuan, fisik kurang lebih bagus daripada laki-laki juga. Tapi ketika udah di puncak itu tuh semua lelah terbayarkan. Dan pas waktu mendaki sempat mikir kayak gini, bakal nggak mau naik gunung lagi gitu. Tapi udah di puncak, udah turun, udah ringan juga. Ya selanjutnya ketagihan lagi, sampai ke Jawa juga, ke Gunung Kelut, Bromo, sampai gunung siapa juga yang hampir mau ke Mahameru.
kemarin tuh, tapi cuma sampai di Ranugumbolo karena ada kendala, karena cuaca nggak mendukung tuh kita balik lagi. Habis itu balik lagi ke Padang itu first time lagi itu ke Gunung Talang 2 kali. Yang kemarin terakhir? Iya 2 kali dalam waktu seminggu. 2 Kecanduan kali ya. Kecanduan, Pernah ketemu ini nggak sih apa katanya kalau ke gunung itu kita bisa ketemu jin ibrit atau apa gitu? Alhamdulillah mistis-mistis kalau gitu. mau lagi gunung selalu baca doa, selalu berlindung kepada Tuhan juga, minta perlindungan. Tapi kalau pengalaman pernah dikejar sama babi sih. Karena kan saya suka ngemil kalau lagi di jalan, malah dikejar sama babi. Itu salah satu caranya cuma manjat pohon. Untung saya pernah Bisa manjat pohon. Iya, manjat pohon juga. Selain dikejar sama si artis organ juga dikejar sama ini Sama baby. sama baby. Unik memang ya. Terus kalau kita ngomongin masalah apa lagi ya? Masalah kerjaan dulu deh. Nah, masalah kerjaan. Gimana nih kerjaan Bu Ri sebagai supervisor satu-satunya cewek ya? Iya. Gimana rasanya? Pertama kali untuk daftar di JNT, taunya kalau saya adalah satu-satunya SPV, satu-satunya wanita yang bekerja sebagai SPV di sini. Di sini kan ada 8 SPV, tapi saya satu-satunya wanita di sini. Terus ya mau nggak mau gimana, tuntutan pekerjaannya juga. Merasa paling cantik berarti ya? Merasa paling cantik juga dan merasa paling jadi permasyuri di sini juga. Terus rekan-rekan kerjanya gimana? Ada yang memperlakukan spesial atau B aja? Alhamdulillah rekan-rekan semua memperlakukan saya kayak teruntuk kepada Pak Yulian, itu adalah saya tandeman dia. Walaupun dia sering menyiksa saya. Kesan pertama awalnya saya melihat dia di foto struktur organisasi. Itu dia apa bahasa Inggrisnya? Structure organization. Itu dia fotonya terpampang dengan foto waktu dia masih kuliah dengan kurus. Dan saya bermodalkan foto untuk mencari Pak Yulian itu yang mana. Setelah saya telusuri, orang yang memberitahu setelah 2 hari saya bekerja, baru saya tahu kalau orang yang selama ini lalu lalang di depan saya adalah Pak Yulian. Dengan tampang di foto dengan kenyataan yang berbeda. Kalian bisa tahu sendiri. Terus suka ini nggak senioritas nggak, kalau kata Aidil senioritas ya. Lo junior gue nih harus gini gitu. Kalau untuk Pak Yulian tidak sih, dia lebih ke penyiksaan kepada saya. Dia sering menyiksa saya. Ya, dia lebih ke lebih mengayomi dan membimbing saya untuk menjadi gimana sih cara untuk bertahan di JNT ini, bagaimana cara bekerja yang baik gimana. Buat menjadi lebih strong lagi ya. Lebih strong lagi. Dan di sini juga saya masih ingat, saya selalu pegang apa kata Bu Okta. Riri, walaupun kamu perempuan sendiri, tapi kamu harus kuat, kamu harus strong. Jangan mau terpengaruh sama yang lain. Wow. Itu pesan Bu Okta yang selalu saya pegang sampai saat ini. Karena Bu Okta salah satu-satunya bos di sini yang wanita juga. Ya. Dari semua rekan-rekan kerja, yang paling pelit siapa? Yang paling pelit itu Pelit kenapa? karena dia selalu kalau misalkan makan di luar, dia tak pernah bayarkan saya. Saya terus yang bayarkan dia. Yang paling royal? Yang paling royal itu kakakku. Siapa Kakak tuh? ada di sana juga saya sudah anggap sebagai kakak saya sendiri, yaitu Kak Zeris. Nah, Suka dia, bayarin? Dia yang paling royal, dia yang paling baik. Baik, oh paling baik. Kalau Dan saya dibayarin, yang paling dekat. kalau dibayarin berarti baik. Gitu Iya, ya. betul dong. Karena hidup itu semuanya harus dengan uang. Iya. Pantas nggak dapat jodoh deh. Terus kalau yang paling ngeselin? Yang paling ngeselin itu si Yulian. Karena Dua dia kali. Kenapa? karena dia iseng sekali dengan saya. Sampai saat ini pun dia ada bahan buat ketawain saya. Mungkin itu supaya keakraban lebih tercipta lagi gitu kan. Kalau ada yang suka ngambekan nggak sih di antara supervisor yang 8 ini?
Yang suka ngambekan itu nggak suka sih, dia pernah ngambek gara-gara saya itu si Rifan. Si Rifan, gara-gara Rifan tuh dia waktu itu bikin bahan untuk meeting, tetapi saya terus gangguin dia sampai dia marahin saya. Oh, itu mah nggak ngambek namanya. Apalagi ya, kalau untuk yang paling ganteng. Oh iya, yang paling ganteng siapa? Edo dong. Edo. Kalau yang paling cantik Buri ya pasti ya. Ya. Terus kalau ini Buri, gimana sih cara Buri menghadapi teman-teman sprinter, teman-teman leader gitu kan? Kan kalau bentukannya kayak begini, ini nanti orang nggak takut gitu kan? Bentukan kayak begini maksudnya apa, Pak? Maksudnya yang hore-hore begini gitu kan? Kalau saya sih untuk masalah pribadi, masalah di luar pekerjaan itu emang seperti ini. Tapi kalau untuk bekerja, saya memang bisa ditanya sama printernya, emang sama tim saya juga, saya emang profesionalitas juga. Walaupun terkadang mereka nakalnya Masya Allah. Dan saya berprinsip begini, saya pernah ngumpulkan ke tim saya waktu pertama baru di JNT. Anggaplah saya ini sebagai mama kalian, ibu kalian, induk kalian gitu. Ketika kalian salah, saya patut untuk marahi kalian. Ketika kalian yang benar, saya patut untuk memuji kalian. Bijaksana sekali ya, tapi Iya. belum tentu juga Saya menganggap patuh sama emaknya masing-masing. Dan alhamdulillah tim saya sampai saat ini masih mau mendengarkan saya dan mau menuruti apa yang seharusnya dilakukan gitu dalam bekerja. Kita sudah masuk ke sesi Q&A ya. Q&A, wah. Dari Instagram JNT Express Sumbar ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh dibacakan dulu Buri? Dari siapa nih? Ini. Dari Elizabeth. Elizabeth. Itu, Kak, kenapa kurir JNT-nya ganteng-ganteng? Oh, of course dong, karena mamanya juga ganteng juga ya di sini. Mamanya juga cantik juga ya di sini. Jadi melahirkan anak ganteng-ganteng. Lanjut, ada dari siapa lagi ini? Dari Eka Fitri. Eka Fitri, ada lowongan kerja nggak, Kak? Bisa dihubungi oleh HRD. Untuk lowongan pekerjaan nanti silakan pantau follow terus ya. Follow aja Instagram JNT Express Padang. Nanti bisa dapat informasi lowongan pekerjaan Iya, ya. di sana juga ada dari akun Instagram resminya juga ada postingan lowongan pekerjaan jika JNT lagi membutuhkan sumber daya manusia. Ini ada pertanyaan lagi dari Cinta Utami. Siapa tuh Kak bintang tamunya? Nah ini dia bintang tamunya. Bintang tamunya siapa dulu nih? Bintang tamunya dari New York Selatan, namanya Riri Mulyani. Yang bercita-cita jadi selebgram tapi nggak pernah jadi. Dan akhirnya jadi YouTuber. Jadi YouTuber JNT. Ada lagi dari banyak juga ya. Nih, Koko Crunch. Apa sih yang mendasari kakak sampai ingin bergabung di tim kece JNT Express? Kalau dari Buri, apa yang mendasari Buri ingin bergabung di JNT Express? Karena keinginan yang sudah ada sejak lahir. Walaupun JNT belum lahir, dia sudah berkeinginan untuk jadi tim JNT ya. Bakal lama nggak sih Buri di sini? Insya Allah. Kak, nol. Maksudnya dia mau mulai dari nol begitu kan? Iya, kita Lanjutkan berpikir positif aja. perjuangan dari nol sampai nanti bisa sukses seperti Top level manajemen. seperti Bu Ri ini ya, karena semuanya mulai dari nol. Muhammad Irsyan, Min JNT yang punya Om Deddy kah? Wow, banyak juga pertanyaan yang muncul di Ya, sini. mungkin Gimana, saya Bu? mau mengklarifikasi juga atas nama Om Deddy-nya nggak punya. Om Deddy adalah brand ambassador dari JNT Express di Indonesia ini. Jadi bukan yang punya JNT ya, yang punya Yang JNT punya siapa Bu Ri? JNT itu adalah Bos Jet. Iya namanya siapa? Mr. Jet. Itu ya. Kepanjangan JNT adalah Jet dan Tony. Itu adalah nama dari pendirinya. Lanjut. Dari saya Valdo. Saya Valdo. Saya Igo. Kamu Saya siapa? Riri. Kenapa kami harus memilih layanan JNT Express, Kak? Hah, Oh, kenapa? masuk. Masuk. Pertama, pastikan lebih cepat. 2, Gratis jemput di tempat. 3, lebih murah. Sumber hanya 11.000 aja. Terus Auto claim asuransi.
Dan pastinya pelayanannya yang memuaskan. Pelayanan yang memuaskan. Jadi jangan lupa ngirim lagi ya. Dari Valdo, pernah konflik dalam satu kantor? Pernah konflik dalam satu kantor? Kalau saya sih tidak pernah, soalnya kan saya adalah orang yang persahabatan dengan orang lain itu kuat sekali. Lebih ke gibah ya. Ya, lebih baik ngomongin di belakang daripada konflik langsung di depan. Yang namanya dalam satu kantor itu pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang teman dekat, teman yang nggak dekat begitu ya. Ada juga yang saling sikut menyikut gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi sih juga belum ada yang seperti itu ya. Benar? Kita aja sahabat. Jangan ngomong gue di belakang ya. Setelah ini, terus ada dari buset.co. Pengalaman paling terindah selama bekerja di JNT. Dari siapa dulu nih? Dari Budi? oh kalau dari saya itu pengalaman paling terindah itu ketika melihat salah satu karyawan bagian IT melihat dia sangat indah. Tapi setelah itu patah hati ya? Ya, dia apa? Tenda biru. Tenda biru. Cukup tahu tenda biru ya. Kalau dari saya sih pengalaman paling terindah, terima kasih Genti sudah ngasih hadiah kemarin jalan-jalan ke luar negeri perdana sih ke Malaysia saya. Iya baik ya Genti ya. Baik, itu tadi pertanyaan yang sudah masuk ke JNT Express. Nanti ke JNT Express ya, nanti buat yang beruntung nanti bakalan kami hubungi terus dapat merchandise menarik dari kita. Wow. Dan sudah bercengkrama dengan Bu Ri selama beberapa menit ke belakang, sudah bercerita juga banyak pengalaman-pengalaman menarik dari Bu Ri-nya. Dan percayalah, ini semua hanyalah settingan. Terima kasih Bu Ri atas waktunya. Lain kali Jika kita ada nama yang dibawa mohon jangan tersinggung. Semoga karirnya makin sukses ke depannya. Amin. Dan semoga banyak bahan yang didapatkan ke depannya ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video YouTube ini. Dan saya Raffigo Pratama. Saya Riri Mulyani. Kami undur diri, sampai ketemu di video COD berikutnya. Bye bye.